Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Naini, NPM 200304016, Prodi Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, di mana penelitian saya berjudul Peramalan harga cabai di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 dengan studi kasus yaitu harga bahan pokok pangan yang ada di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, di mana data tersebut kita ambil di data 1 NTB. Nah, di sini sudah ditampilkan yaitu rumus dari model ARIMA tersebut, bisa teman-teman lihat ya. Adapun pokok pembahasan saya di presentasi kali ini yaitu ada 4 pokok pembahasan, di mana pembahasan pertama yaitu kita akan membahas pendahuluan, di mana di pendahuluan itu juga terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu pokok pembahasan kedua ada metodologi penelitian, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di mana pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yaitu ada latar belakang. Latar belakang saya menyusun laporan ini atau penelitian ini yaitu melihat harga cabai yang begitu sering mengalami kenaikan dan penurunan. Tapi sebelum itu tentu kita akan membahas seputaran tentang yaitu cabai. Nah, cabai ini tentu bukan perkara suatu yang asing bagi kita, di mana cabai ini merupakan bahan pokok penting yang ada di setiap makanan. Artinya yang tidak bisa lepas dari kita. Lebih-lebih kita sebagai masyarakat Lombok terkenal dengan kesukaannya terhadap sesuatu yang pedas. Nah, jadi cabai itu sendiri yaitu merupakan salah satu bahan pokok dalam pembuatan bumbu maupun penyedap, dan tidak bisa terpisahkan dari kita dalam membuat makanan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang peramalan harga cabai bagi konsumen di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu upaya untuk mengetahui perkiraan atau kisaran harga cabai untuk beberapa bulan atau 1 tahun mendatang untuk konsumen, agar para konsumen ini juga bisa menyesuaikan biaya kebutuhan pokok sehari-hari. Pokok pembahasan yang kedua yaitu metodologi, di mana di sini kami menggunakan model time series atau deret waktu, yaitu analisis seruntun waktu yang dikenalkan oleh George Box dan James kelompok, di mana kelompok model time series yang termasuk dalam metode ini diantaranya yaitu ada autoregressive atau R, moving average, autoregressive moving average, dan autoregressive integrate moving average atau yang lebih kita kenal dengan ARIMA. Jika suatu rata-rata varian dan kovarian pada setiap leg atau tetap sama pada setiap data runtun waktu, maka dapat dikatakan data tersebut telah mencapai titik stasionernya. Maka memunculkan mean dan variansi yang tidak konstan atau berubah seiring dengan berubahnya waktu. Autokorelasi ini juga merupakan korelasi antar suatu variabel yang satu lebih ke periode sebelumnya dengan dirinya sendiri. Adapun tahapan analisis dalam ARIMA, karena di sini kami menggunakan metode ARIMA, yaitu tahapan-tahapan analisisnya yang pertama yaitu menampilkan plot atau data yang digunakan untuk mengetahui pola data tersebut, apakah polanya stasioner atau tren atau musiman maupun siklus. Dan selanjutnya yaitu identifikasi model stasioner atau tidak stasioner. Yang selanjutnya yaitu diagnostik model, dan selanjutnya yaitu estimasi parameter, dimana untuk model sementara yang terpilih parameternya juga diestimasi dengan melakukan uji hipotesis. Setelah estimasi parameter, selanjutnya yaitu verifikasi model. Apabila sudah melakukan verifikasi model, maka tahapan terakhir yaitu melakukan peramalan.
Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, di mana pokok pembahasan ketiga yaitu analisis dan pembahasan. Selanjutnya di sini untuk data yang kami gunakan yaitu data sekunder, di mana data sekunder ini kami gunakan para peneliti untuk hasil rekapitulasi perkembangan harga bahan makanan pokok bulanan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan September. Adapun sebelum kita masuk pada analisis selanjutnya, untuk menentukan data yang kita miliki itu stasioner atau tidak, atau modelnya tren atau musiman seperti yang pernah dipaparkan sebelumnya, di sini kita perlu melakukan analisis deskriptif. Nah, setelah melakukan analisis deskriptif, maka muncullah plot seperti yang ada di samping. Di sini dari plot ini kita bisa melihat bahwa pola yang muncul yaitu bukan pola stasioner, melainkan yaitu pola tren. Karena di sini yang awalnya datanya biasa-biasa saja, artinya data di bulan Januari dengan bulan Februari masih normal dikatakan, tapi mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu di bulan Juni dan mengalami penurunan kembali di bulan di bulan Desember dan September. Selanjutnya, karena data sebelumnya yaitu tidak stasioner, artinya bukan data yang stasioner, melainkan data dengan pola tren, maka dilakukan untuk pengujian penstasioneran data, yaitu dilakukannya uji dengan metode ACF, PACF dan EACF untuk menentukan atau untuk menjadikan data yang sebelumnya tidak stasioner menjadi data yang stasioner. Maka didapatkan setelah pengujian tersebut yaitu data yang sudah terstasionerkan, di mana kebutuhan cabai di kota-kota besar yaitu yang berpenduduk 1 juta atau lebih bisa mencapai sekitar 800.000 ton. Nah, di sini adanya hari-hari kita atau pesta yang besar yang tentu membutuhkan pemasok cabai yang begitu besar juga. Jadi melihat perkembangan yang ada, peneliti juga berpikir seberapa pentingnya cabai itu untuk kebutuhan sehari-hari, baik maupun kebutuhan kesehariannya maupun untuk kebutuhan festival besar atau acara-acara besar yang ada yang seperti terjadi di sekeliling kita saat ini. Nah, di sini saya akan meramalkan data yang kebetulan data itu saya ambil dari data 1 NTB yang di sana datanya itu ada dari bulan Januari sampai bulan September. Jadi saya akan melakukan peramalan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023. Nah, di sana sudah bisa kita lihat dari data yang ada memiliki tingkat kenaikan keturunan, di mana pada bulan Januari itu harganya begitu murah atau rendah, istilahnya hanya sekian Rp44.000. Nah, di bulan Juni tiba-tiba mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 88.000 sekian. Sehingga saya ingin melakukan penelitian untuk peramalan pada bulan-bulan berikutnya apakah harga tetap stabil atau mengalami kenaikan yang sangat meningkat pula. Langkah selanjutnya yaitu diagnostik model. Di sini dilakukannya diagnostik model itu untuk menentukan kandidat model ARIMA, di mana kandidat model ARIMA ini didapatkan dari plot analisis ACF-nya, PACF dan EACF-nya. Maka didapatkan hasil kandidat ARIMA-nya yaitu 011, 110, 111 dan 214. Nah, dari hasil diagnostik model ini bisa diketahui bahwa hasil AIC terendahnya yaitu berada di ARIMA
214, sehingga pemilihan model yang digunakan untuk ketahapan berikutnya yaitu ARIMA 214. Karena sudah didapatkan model kandidat ARIMA terbaik dari model sebelumnya yaitu 214, maka tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan peramalan dari model yang sudah didapatkan. Maka muncullah hasil peramalan untuk 15 bulan ke depan, yaitu dihitung dari bulan Oktober 2022 hingga Desember 2023. Maka didapatkanlah hasil peramalannya seperti yang ditampilkan di layar saat ini. Dan di sana bisa kita lihat hasil peramalan atau prediksi harga cabai akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu pada bulan Oktober, yaitu sekitar 69.000 sekian, dan akan mengalami penurunan yaitu ketika berada di bulan Maret. Di sana akan mengalami penurunan yaitu harga yang sebelumnya sekitar 60.000 sekian turun menjadi 43.000 sekian. Dan maka bisa kita simpulkan setelah menelaah dan memperhatikan data yang kita dapatkan dari Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat, maka metode yang tepat yang dilakukan pada peramalan forecasting ini yaitu metode atau model ARIMA dengan melakukan langkah-langkah seperti identifikasi, estimasi, diagnosis, dan forecasting. Selanjutnya yaitu bisa kita simpulkan juga berdasarkan data yang diperoleh, maka metode yang digunakan yaitu metode kecenderungan tren atau menggunakan suatu fungsi seperti halnya regresi, akan tetapi variabelnya menunjukkan waktu. Dan dari hasil analisis keseluruhan data ini beberapa tahapan, maka hasil keakuratannya atau model terbaiknya bisa kita lihat pada model 214 ARIMA tersebut. Semoga dari hasil pemaparan beberapa tampilan tadi teman-teman bisa mengerti. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan berkomentar di bawah ya. Nah, kurang dan lebihnya tiang mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.